Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan video untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester atau EAS mata kuliah Kewirausahaan Sosial dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cusnul Rafi'ah, SEMM CIKAR. Sebelum memulai video, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Ruli Maulidia Fatmawati dengan NIM 2161208 dan rekan saya. Perkenalkan, saya di sini Nelisa Agustina Wulandari dengan NIM 2161177 di sini. Jan Galuh Farwati dengan NIM 2261266. Perkenalkan, nama saya Imelunensia Sukmawardani, NIM 2261267. Saya Ruli Maulidia Fatmawati. Dalam usaha jasa desain undangan ini, saya sebagai direktur, tugas dan kontribusi saya dalam usaha ini adalah yang pertama, mengelola kinerja tim dan memberikan umpan balik. Yang kedua, memastikan bahwa proses desain undangan berjalan dengan efisien dan sesuai dengan standar kualitas. Yang ketiga, mengawasi manajemen proyek dan jadwal penyelesaian setiap pesanan. Yang keempat, mengawasi pengembangan desain baru dan memastikan produk tetap relevan dengan tren pasar saat ini. Di sini saya sebagai manajer keuangan. Kontribusi saya di usaha ini adalah mengawasi anggaran dan memastikan arus kas usaha tetap sehat. Yang kedua, membuat laporan keuangan dan analisis profitabilitas untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah saya melakukan analisis biaya untuk setiap proyek desain undangan guna menentukan profitabilitas. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan strategi untuk menghadapi tantangan keuangan di masa depan. Saya Jan Galuh Farwati sebagai manajer produksi. Di sini tugas saya yang pertama menyusun jadwal produksi berdasarkan permintaan dan tenggat waktu proyek. Yang kedua, mengatur prioritas untuk memenuhi kebutuhan klien dan memastikan efisiensi waktu. Yang ketiga, bekerja sama dengan manajer keuangan untuk memastikan anggaran produksi terpenuhi. Yang keempat, berkolaborasi dengan tim pemasaran untuk memahami tren dan permintaan pasar. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan kualitas secara berkala pada produk yang dihasilkan. Di sini saya sebagai manajer pemasaran, tugas saya yang pertama adalah menentukan segmen pasar yang akan ditargetkan dan mengidentifikasi kebutuhan serta preferensi pelanggan. Yang kedua, melakukan analisis pasar untuk memahami tren, kompetitor, dan perilaku konsumen. Yang ketiga, menentukan titik unik yang membedakan produk undangan dari pesaing. Yang terakhir, mengembangkan konten menarik untuk platform media sosial yang dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan. Tujuan pemasaran. Tujuan utama dari pemasaran jasa desain undangan digital ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness di pasar yang lebih luas. Yang kedua, menarik pelanggan baru melalui berbagai saluran pemasaran digital. Yang ketiga, meningkatkan penjualan undangan digital dalam periode yang telah ditentukan. Yang terakhir, membangun hubungan jangka panjang dengan klien melalui layanan berkualitas dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu saluran pemasaran. Di sini kita menggunakan media sosial ada 3, yaitu Instagram, Facebook, dan TikTok. Tujuannya yaitu menyasar audiens muda yang berpotensi membutuhkan desain undangan digital untuk acara pernikahan dan acara lainnya. Untuk strateginya, membuat konten visual yang menarik berupa contoh desain undangan, tips desain, dan testimoni pelanggan. Penggunaan iklan berbayar untuk memperluas jangkauan. Untuk marketplace kita menggunakan Fiverr. Tujuannya menjangkau pelanggan yang lebih luas dengan menggunakan platform yang sudah memiliki audiens. Untuk strateginya menawarkan jasa desain undangan digital di platform freelance untuk memperluas jangkauan pasar. Berikutnya yaitu analisis hasil pemasaran. Pada media sosial yang kami buat seperti Instagram dan Facebook memberikan hasil yang paling signifikan. Dengan jangkauan yang besar, meskipun biaya pemasaran agak tinggi, namun dengan 10 penjualan yang dihasilkan dari saluran ini, ROI-nya mencapai 300%. Hal ini menunjukkan bahwa audiens di media sosial sangat responsif terhadap desain visual yang menarik dan relevansi iklan. Yang kedua yaitu, sedangkan pada marketplace seperti Fiverr yang kita buat memberikan konversi yang lebih rendah, yaitu 3 penjualan.
namun masih memberikan hasil yang positif dengan biaya yang moderat. Rencana pemasaran usaha kami untuk kedepannya yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh dari periode Oktober 2024 hingga Januari 2025. Berikut adalah rencana pemasarannya. Yang pertama, meningkatkan anggaran iklan di media sosial. Mengingat Instagram dan Facebook memberikan hasil terbaik, kami akan meningkatkan anggaran iklan untuk memperluas jangkauan audiens dengan fokus pada target pasar muda yang aktif di media sosial, seperti calon pengantin. Yang kedua, mengembangkan program referral untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas. Kami akan meluncurkan program referral yang memberikan diskon atau bonus kepada pelanggan yang mereka merekomendasikan layanan kami kepada orang lain. Yang terakhir yaitu meningkatkan penggunaan email marketing. Kami akan mengirimkan lebih banyak email, personalisasi, dan penawaran khusus seperti diskon untuk pelanggan yang melakukan pemesanan kedua atau ketiga, guna meningkatkan konversi dari audiens yang sudah ada. Selanjutnya, laporan keuangan usaha. Yang pertama adalah biaya produksi. Biaya produksi kita memiliki 3 biaya. Yang pertama adalah biaya tetap, biaya variabel, dan biaya bahan desain. Untuk biaya tetap, kita langganan software desain. Yang pertama adalah Canva Pro dengan harga 65.000 per bulan. Yang kedua CapCut Pro dengan harga 250.000 per bulan. Untuk biaya listrik dan internet adalah 800.000 per bulan. Jadi totalnya 1.115.000. Untuk biaya variabel, biaya yang berubah seiring dengan jumlah jasa desain yang diproduksi atau dipesan. Biaya bahan desain, misalnya pembelian font, tempat premium, dan template gratis dengan harga 50.000 per desain. Modal usaha yang dibutuhkan untuk memulai bisnis tergantung pada skala dan ruang lingkup usaha ini. Untuk total modal awal kita adalah 315.000. Untuk selanjutnya, laporan laba rugi periode Oktober 2024 sampai Januari 2025. Bisa dilihat dari gambar. Untuk total pendapatan adalah 2.350.000 dan total beban operasional adalah 1.625.000. Untuk laba bersih yang kita dapatkan adalah 725.000. Selanjutnya adalah mengenai laporan penyelesaian masalah sosial. Salah satu dampak sosial yang ingin kelompok kami selesaikan melalui usaha ini adalah pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, seperti halnya pengamen, tukang beca, dan mereka yang berada di pinggir jalan yang seringkali terabaikan. Melalui usaha kami ini, kami ingin memberikan kontribusi positif kepada mereka dengan cara yang praktis dan langsung. Kami akan menyediakan program sosial yang secara rutin memberikan makanan yang gratis kepada pengamen, tukang beca, dan orang-orang yang sekiranya membutuhkan di jalanan. Kemudian alasan kami memilih untuk berfokus pada pemberian makanan dan dukungan ini karena kami percaya bahwa mereka seringkali diabaikan oleh masyarakat dan kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi ketergantungan pada sumbangan, kemudian memberi mereka kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi.